Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kebalikan dari sel volta atau sel galvanik. Lalu anoda pada elektrolisis bermuatan positif dan katoda pada sel elektrolisis bermuatan negatif. Kebalikan dari sel volta atau sel galvanik. Tetapi kesamaannya di sini anoda pada sel elektrolisis dia adalah reaksi oksidasi sama dengan sel volta. Katoda pun sama, yaitu reduksi. Ya, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus paham terlebih dahulu penulisan reaksinya, yaitu di anoda dan juga di katoda. Yang pertama, kita masuk ke anodanya dulu. Anoda di sini adalah positif ya, tandanya positif. Nah, anoda dilihat dari elektrodanya. Elektroda yang bagaimana? Elektroda inert dan elektroda non-inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak bisa teroksidasi. Elektroda ini tidak bisa teroksidasi. Apa saja elektroda inert? Elektroda inert ada C, ya, PT serta AU. C itu karbon, ya. PT ya, atau platina. AU itu emas. CPT dan AU. Selain CPT dan AU masuk ke dalam elektroda non-inert. Berarti selain CPT dan AU, contohnya di sini ada Cu, Ag, Zn. Dia apabila dijadikan elektroda, maka yang oksidasi adalah Cu, atau reaksi di anodanya adalah Cu, Ag, Zn. Tapi kalau elektrodanya CPT-AU, dia masuk ke langkah yang selanjutnya, ya. Contohnya dulu, elektroda non inert CuAgZn, dia akan teroksidasi menjadi ionnya, maka Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron, ya. Lalu Ag menjadi Ag+ ditambah 1 elektron. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini reaksi oksidasinya atau reaksi di anoda jika elektrodanya non inert, yaitu selain CPT dan AU. Kalau elektrodanya inert, ya, CPT dan AU, dia masuk ke langkah yang selanjutnya. Perhatikanlah ion negatifnya. Karena CPT dan AU tidak bisa teroksidasi, maka perhatikan ion negatifnya. Ya, setelah perhatikan ion negatif, ada tiga kondisi. Kondisi pertama, apabila ion negatif atau anionnya berasal dari basa. Contohnya NaOH. Dia terionisasi Na+ ditambah OH-. Nah, OH- ini maka dia yang akan teroksidasi pada anoda. Oksidasinya bagaimana? OH- menjadi, ya, OH- menjadi H2 ditambah H2O, ya. O2 maaf, O2 ditambah H2O. Lalu kita setarakan, OH-nya ada 4, H2O-nya ada 2. Lalu ditambah di sini muatannya -4, maka 4 elektron. Ya, jadi 4 OH- menjadi O2 ditambah 2 H2O ditambah 4 elektron. Itu jika ada OH-. Mungkin bisa NaOH atau KOH atau CaOH 2 kali dan lain sebagainya.
Kalau ada OH- maka inilah reaksi anodanya. Lalu kondisi kedua, pada saat anionnya adalah golongan 7A. Ini golongan 7A. F-, Cl-, Br- atau I-, FCl BRI ya. Maka dia akan teroksidasi menjadi gasnya. Kalau F- berarti dia menjadi F2 ditambah F- ya, berarti dia min 1 menjadi F2, maka dia harus diberi 2 elektron. Lalu Cl- menjadi Cl2, di sini 2, maka harus diberi koefisien 2 ditambah 2 elektron. Br- menjadi Br2, gas Br2 tambah 2 elektron, diberi koefisien 2, sama 2 I- menjadi I2 ditambah 2 elektron. Begitu. Lalu kalau kondisi yang ketiga itu adalah sisa asam oksi ya, apabila anionnya itu adalah sisa asam oksi. Contohnya apa saja sisa asam oksi? Ada SO4 2-, ada NO3-, ada C2O O7 2- atau O4 dan lain sebagainya. Intinya di sini ada huruf O-nya ya. Asam oksi seperti ini, maka yang teroksidasi adalah airnya ya. Sisa asam oksi ini yang teroksidasi adalah air, maka air tersebut akan teroksidasi menjadi oksigen ya, O2 ditambah H+. Berapa H+-nya? Sebanyak 4, karena di sini dia mengalami oksidasi 4 elektron ya. O2 H2O-nya ada 2. Gini, jadi kalau nanti ada sisa asam oksi, tuliskan reaksi di anodanya ini ya, seperti itu. Mungkin ini dari sisa H2SO4 atau HNO3, itu kan memiliki asam oksi, sisa asam oksi, maka anodanya, reaksi di anodanya adalah ini. Lalu kita masuk ke yang kedua. Tadi kan anoda, sekarang katode, kondisi larutan. Di sini ada dua kondisi saat katode ya. Saat katode itu zatnya itu larutan dan lelehan atau leburan. Lelehan atau leburan, ada dua kondisi. Saat larutan, perhatikan ion positif atau kation ya. Perhatikan ion positif. Kondisi pertama apabila ada asam H+ ya. Jadi sisa-sisa asam loh, misal HCl kan ada H+. HCl kan diionisasi H+ ditambah Cl-. Nah, ini apabila ada H+, maka dia akan tereduksi H+-nya. Yang tereduksi H+. Tereduksinya bagaimana? Menjadi gasnya. Ditambah elektron menjadi gas H2. Di sini H2, di sini 2, maka elektronnya pun 2. Ya, berarti ini reaksi di katode jika ada H-nya. Lalu yang kedua ada kation logam aktif. Jika kationnya itu atau ion positifnya logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan ya, 1A, 2A, AlMn, yang tereduksi adalah air. Airnya itu tereduksi menjadi 2H2O ditambah 2 elektron, tereduksi menjadi ya, airnya itu tereduksi menjadi H2 ditambah 2 OH- ya, tereduksi menjadi gas H2 dan OH-. Ini adalah reaksi di katode. Sekarang
yang kation logam non aktif atau logam tidak aktif, yaitu contohnya ada beberapa. Yang pertama itu jika Zn2+ misal, maka dia akan tereduksi menjadi Zn logamnya ditambah 2 elektron. Lalu yang ini pun sama, Fe misal 12, maka dia akan menjadi Fe13 atau Fe12, maka dia akan menjadi Fe logam ya, Fe2+ menjadi Fe logamnya ya. Begitu. Itu jika kation logam non aktif. Jika lelehan itu bagaimana? Lelehan atau leburan. Maka jika lelehan atau leburan non logam tereduksi menjadi logamnya. Entah itu kation logam negatif, logam aktif maupun logam non aktif. Jika dia lelehan atau leburan, maka tereduksi menjadi logamnya. Ya, seperti ini semua. Jika lelehan atau leburan. Jika larutan mengikuti 3 ini, 1, 2, dan 3. Demikian pembahasan tentang sel elektrolisis. Silahkan dipelajari, dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.